Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul iman, akhwatul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali kita nyambung pembahasan kita tentang tidur. Di mana Nabi SAW mengajarkan kita adab-adab an-naum atau adab-adab tidur. Ketika kita mau tidur, awalan ikhwatul iman, hendaklah kita mengikuti sunnah Nabi yang diajarkan Nabi SAW berwudu. Kita pakai wudu untuk salat, tawadda wudu li salat, dan wudu untuk kita menegakkan salat, dan hendaklah kita salat 2 rakaat syukur wudu atau salat sunnah sebelum kita tidur. Dan ini yang diajarkan Nabi supaya kita tidak diganggu gangguan yang mana yang kita tidak inginkan. Soalnya ikhwatul iman, kalau kita tidur mengikuti sunnah Nabi atau tata cara Nabi SAW tidur, kita akan selamat dan tidur kita nikmat. Dan tidur kita juga salah satu bentuknya ibadah kepada Allah SWT. Ketika kita mau tidur ikhwatul iman, kita tahu betul bahwa ruh kita ini diangkat Allah atau diambil Allah sampai ke atas sana. Ada yang dipegang oleh Allah SWT, berarti dia meninggal. Ada yang dibalikkan ila ajalan musamma. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Az-Zumar, Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut warsal ukhra ila ajalan musamma. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan jiwa kita, roh kita, atau kita bisa meninggal. Dan ada yang tidak dimatikan Allah, di dalam waktu dia tidur dikembalikan Allah ke bumi ini lagi pada waktu yang tertentu. Semua itu hidup mati di tangan Allah SWT. Tidak ada orang yang mengetahui. Kama Allah Ta'ala, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kullu ajalan kitab. Tidak akan yang menimpa kita kecuali sudah diatur oleh Allah SWT. Dan setiap ajal itu ada kitabnya. Kapan kita hidup, kapan kita meninggal, Allah SWT sudah maha mengetahui ini. Maka Nabi SAW mengajarkan kita ketika kita mau tidur, kita kebaskan kasur kita. Yani tanaddafal firash. Yani isti'dad untuk kita tidur. Naum. Jadi siap-siap kita untuk tidur dan kita membaca ikhwatul iman. Membaca untuk berdoa kepada Allah SWT dan membaca ayat Al-Quran. Bisa kita baca surat Isra, bisa kita baca surat Zumar, dan itu yang dicontohkan. Dan membaca ayat-ayat yang mana kita mau tidur, membaca ayat-ayat yaitu ruqyah. Pertama kita baca Fatihah, baca ayat kursi, baca kuliah ayyuhal kafirun untuk memperkuatkan Islam kita, iman kita kepada Allah SWT supaya kita tidak murtad ikhwatul iman. Dan juga membaca surat Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq binas. Dan kita boleh meruqyah diri kita dan mengusap diri kita dan meruqyah untuk mendapat kebaikannya supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Maka ketika tidur kita pakai wudu dengan sholat 2 rakaat, semua itu kita mendapat pahala dengan kita tidur menggunakan wudu dan sholat 2 rakaat. Dan apapun di dalam tidur kita itu, gerakan-gerakan itu diberikan Allah al-hasanat, kebaikan-kebaikannya. Maka Rasulullah kalau mulai dia mau tidur, dia mulailah di syakal aiman. Dia berbah di sebelah kanan. Sebelah kanan ini untuk memberikan kesehatan jantung kita. Setelah 1 hari kita gunakan untuk aktivitas, mungkin bisa 13-14 jam. Dan di situ jantung kita kembali memompa dengan baik dan tidak terjepit. Dan kalau tidur sebelah kiri untuk menyehatkan badan kita, fisik kita setelah kita pakai 1 hari sekitar 13-14 jam itu. Dan itu kita sehat. Itu di dalam Tibb Nabawi Ibnu Qayyim al-Jauzi dan dalam kitab Kedokteran Nabawi. Dan di situ Nabi SAW menjelaskan tata cara adab tidur. Kenapa ikhwatul iman? Karena di dalam tubuh kita ada 3 alat organ. Yang satu jantung pertama. Jantung ini tugasnya memompa, 1 fungsi. Dan ginjal 2. Menyaring tugasnya. Dan liver ikhwatul iman atau hati, dia bekerja ada 500 fungsi. Maka kalau orang tidur di atas jam 11, usahakan tidur di bawah jam 11 supaya kita sehat. Tapi kalau kita tidur di atas jam 11, banyak hal-hal dalam fisik kita tidak nyaman, tidak santai. Dan badan kita juga bisa panas ikhwatul iman. Tapi kalau mau misalnya kita bergadang, jam 11, sebelum jam 11 kita tidur, nanti jam 1 atau jam 12, jam 1 ke atas, kita
bangun itu sehat, dan termasuk mandi. Kalau kita misalnya biasa salat tahajud sepertiga terakhir itu jam 3 kita bangun, kita mandi, itu sehat, memberikan kesehatan dalam tubuh kita. Itu diajarkan Nabi SAW. Terus doa membaca Bismillah yaumut wa ilaihin nusyur setelah kita bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur asbahna ya rabbil alamin. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kita sebagai umat Islam dan muslimat mengambil apa-apa yang telah dicontohkan Nabi dalam sunnah Nabi, adab-adab awal ala firash, ya, ketika dia mau tidur dia melaksanakan itu, dan kita akan sehat ikhwatul iman. Mari kita kembali mengambil sunnah-sunnah Nabi yang telah dicontohkan Nabi SAW kepada kita, supaya kita hidup kayak Nabi SAW, kayak Rasulullah SAW, hidup kita sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Lillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.